terhadap pemahamannya, sehingga menganggap hanya dialah yang benar, yang lain salah. Itu akan menimbulkan fanatisme. Kalau sudah fanatisme, akan melangkah menjadi ekstremisme. Maunya melakukan tindakan memberangus yang beda pemahaman dengan mereka. Kalau sudah ekstremisme, satu langkah lagi menjadi radikalisme, menghalalkan menindak yang tidak sepaham. Bukan hanya wacana, bukan hanya ideologi, bukan hanya pendapat, tapi tindakan. Kalau sudah radikalisme, satu langkah yang sangat cepat menjadi teroris. Kalau sudah teroris, semua kita ini halal darahnya. Itu puncaknya adalah JAD. JAD itu sama dengan ISIS. ISIS kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah yang dibentuk di Mesir oleh seorang namanya Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh umat Islam kecuali mereka, dan telah berhasil membunuh Menteri Agama Mesir Dr. Hussein Al-Zahabi, wartawan senior Ahram Dr. Yusuf Sibai, puncaknya membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81. Dan terang-terangan yang melakukan adalah seorang sersan namanya Khalid Islambuli. Nah, ini oleh Husni Mubarak diberangus, oleh presiden penggantinya Husni Mubarak diberantas, tapi tidak habis. Masih ada kelompok takfir wal hijrah di gurun-gurun pasir di Mesir, terutama di Sinai, yang 2 tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish. 800 orang gugur sedang sholat Jumat. Walaupun sedang sholat Jumat, menurut mereka kafir. Lagi sholat Jumat, kafir. Ini kan luar biasa. Ini namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Nanti akan melahirkan ISIS, yaitu tokohnya namanya Ayman Al-Zawahiri, dan akan menjelma menjadi jamaah Ansar Daulah yang sistemnya sel, nggak jelas siapa pimpinannya, di mana kantornya. Tahu-tahu nusuk Pak Wiranto, ngebom Masjid Polresta Cirebon, nusuk polisi lagi sholat di Blok M, sholat maghrib. Itu kalau yang berbuat di masjid dan sesama umat Islam namanya JAD. Seadinya itu, yang AD itu agak mending dikit lah. Paling nggak mending nggak apa. JAT, kalau JAT itu menghalalkan darahnya non muslim. Kalau muslim jangan, kalau non muslim halal. Ini Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra, dan lain-lain. Kalau ini jelas pimpinan jelas, adresnya jelas. Kalau tadi pertama tadi nggak jelas, sistem sel. Oleh karena itu saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Iya, jadi kalau ada statement-statement seperti itu, kita menanggapinya biasa saja. Karena itu warna dan mungkin kondisi pribadi pada orang yang mengeluarkan statement. Ya, dia mungkin ada masalah dengan orang-orang tertentu, dia merasa dirugikan oleh orang-orang tertentu, merasa disaingi oleh orang-orang tertentu, akhirnya mengeluarkan statement yang sebenarnya itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau ingin berbicara adil dan kita memikirkan solusi pada hal yang
menimpa negeri kita ini, kita bicara secara kebangsaan, apa yang dengannya merupakan solusi untuk bangsa dan negara, harusnya kita itu mencari akar-akar dan sumber pemikiran terorisme itu tadi. Kemudian kita menyebarkannya di tengah manusia. Kalau ada orang-orang yang berpemahaman radikal, dia datangi, diajak diskusi. Iya. Sekarang kalau dia menuduh Wahabi, tanyakan kepadanya, Wahabi itu apa definisinya? Salafi, tanya padanya, apa definisinya Salafi? Paling jawabannya Wahabi, Salafi itu yang tidak suka tahlilan. Itu kan masalah pribadi, masalah ijtihadi. Kalian katanya orang-orang yang menentang intoleransi. Masa orang berbeda pendapat, ini tahlilan, sana tidak tahlilan. Ketika masuk masalah datang acara, ada yang melakukan peledakan, semuanya melakukan Salafi Wahabi. Itu tidak benar namanya. Tidak adil. Ya, dan kita memaklumi saja kalau ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dan ini masa seperti yang saya katakan tadi, masa kita perlu bersabar. Iya. Dan seorang itu tidak dilihat pada ucapannya. Dia dilihat pada perbuatannya. Apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Dan itu akan tetap. Dan apa yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang bermanfaat. Ya, dan seorang muslim itu yang ilmunya baik dan benar, dia bermanfaat untuk orang-orang lain dan dia bermanfaat untuk negeri yang dia pijak. Dan dia bermanfaat untuk negeri yang dia pijak. Dan seluruh hal tersebut guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik dan petunjuk kepada semuanya.